Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Lisa Marwati dari ALKS 1A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal tentang rumus Durkheim atau distribusi frekuensi menggunakan rumus Durkheim, dan bagaimana cara mengerjakan uji validitas di SPSS dan juga Excel. Yang pertama, kita akan mengerjakan distribusi frekuensi dengan rumus Durkheim dengan rumus 1 ditambah 3,3 log n. Dengan log n itu banyak data dari soal. Yang pertama, 1 ditambah 3,3 log 54 sama dengan 6,7. Lalu kita bulatkan desimal 7. Lalu kita akan mencari rank atau jangkauan dengan rumus maksimum dan data minimum pada soal. Maka rank maksimum data dikurangi minimum data sama dengan 54. Oke, setelah itu kita akan mencari interval kelas dan frekuensi. Tapi sebelum itu kita akan mencari banyak kelas dengan rumus rank jangkauan dibagi dengan hasil rumus Durkheim tadi, yaitu 54 dibagi 7 sama dengan 8,05. Dan kita dapat interval kelasnya dari 40 sampai 47 dengan frekuensi 5, 48 sampai 55 dengan frekuensi 4, dan seterusnya. Oke, lanjut untuk soal kedua. Di sini ada data uji validitas dengan responden sebanyak 10 dengan pertanyaan 4, yaitu Q1, Q2, dan Q3 serta Q4. Untuk sigma X itu dengan rumus sum responden pertama 4 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 4, itu hasilnya 16, lalu diikuti dengan sampai responden ke 10. Lalu sigma Y kuadrat dengan rumus 16 dikali 2 sigma Y kuadrat dengan hasil 256, lalu diteruskan sampai responden ke 10. Lalu kita lanjut ke tabel berikutnya, yaitu sigma XY pada Q1 dengan rumus Q1 dikali dengan sigma X 4 dikali 16 sama dengan 64, lalu Q2 5 dikali 16 sama dengan 80, dan seterusnya sampai Q4. Lalu dilanjutkan sampai pada tabel jumlah. Terus kita lanjutkan ke tabel X kuadrat. Lalu kita mencari total di sini. Total dari Q1 menggunakan rumus sum juga dari responden pertama sampai ke responden 10, diikuti sampai ke Q4. Lalu kita mencari total sigma Y. Total sigma Y itu dari sum responden pertama sampai responden ke 10 di baris sigma X. Lalu kita mencari sigma X kuadrat total 36 dikuadratkan 2, yaitu 1296, lalu Q2 1600, 784 untuk Q3, dan seterusnya. Lalu kita mencari sigma XY 567 untuk Q pertama, lalu sigma X kuadrat pada tabel X kuadrat 146 untuk Q1, 170 untuk Q2. Lalu untuk
Selanjutnya mencari N, yaitu count adalah banyaknya data dari soal, yaitu sebanyak 10 responden. Lalu dikalikan dengan sigma XY, yaitu 567 dikali dengan 10, yaitu 5670, dan diikuti sebagai Q4. Lalu selanjutnya mencari N sigma X kuadrat, yaitu dikali 10 dikali pada tabel X kuadrat 146, lalu Q2 juga sama sampai Q4. Lalu kita lanjutkan mencari N sigma Y kuadrat 10 dikali 2209, lalu sigma Y kuadrat dengan rumus 141 dikuadratkan sama dengan 19.881. N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y, yaitu 5670 dikurangi 36 dikurangi 140 dikali 141 sama dengan 594, diteruskan sampai Q4. Lalu dilanjutkan mencari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dengan rumus seperti tadi. Lalu mencari N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat sama dengan 2209. Lalu dari kebanyakan data ini kita mencari array atau data validitasnya. Oke, hasilnya 0,98, yang artinya itu valid karena 0,98 itu lebih dari 0,63. 0,63 itu kita dapatkan dari R tabel. Lanjut ke soal SPSS. Di sini kita tulis name, yaitu Q1, Q2, Q3, dan Q4. Tabnya numerik, widthnya 8, desimalnya kita nolkan semua. Lalu untuk measure-nya diganti nominal sampai dengan total. Lalu kita ke data view, lalu akan seperti ini. Oke teman-teman, untuk data SPSS-nya akhirnya seperti ini, ada Q1, Q2, Q3, dan Q4 serta total pada data view. Bisa dilihat ya teman-teman, hasilnya seperti ini akhirnya, dan ini untuk data hasil di SPSS. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.